Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kita kali ini saya akan coba menjelaskan salah satu bahan ajar praktikum tentang Programmable Logic Control atau PLC, di mana jenis PLC yang kita gunakan adalah Smart Relay Serial Logic. Pada kegiatan praktik merancang suatu sistem pengendali elektronika berbasis PLC. Tujuan praktikum yang kita harapkan adalah peserta didik kompeten dalam merancang suatu sistem pengendali elektronika berbasis PLC. Untuk tahap mendesain sistem pengendali elektronika diharapkan mampu membuat dan menentukan judul suatu sistem pengendali elektronika. Kemudian selanjutnya membuat deskripsi sistem atau algoritma. Kemudian mampu membuat diagram allocation input-output PLC. Kemudian mampu membuat diagram waktu, mampu membuat diagram penyambungan I/O PLC, kemudian mampu membuat diagram leader PLC. Ini salah satu bahasa pemrograman yang nantinya kita gunakan. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah memprogram PLC. Nah, di sini harus dapat melaksanakan SOP dalam memasang USB downloader PLC. Selanjutnya, mampu melakukan SOP mentransfer program ke PLC. Untuk pengujian sistem yang pertama, mampu melakukan ujian dengan uji coba dengan simulasi. Kemudian mampu melakukan uji kerja program pada trainer PLC. Yang ketiga adalah melakukan troubleshooting dan program pada trainer PLC. Untuk yang keempat, ini adalah presentasi proyek praktikum, yaitu mampu mempresentasikan desain dan program PLC sistem. Terus kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Apakah itu PLC jenis Smart Relay Serial Logic? Nah, ini adalah bentuk salah satu dari jenis Smart Relay Serial Logic. Nah, Serial Logic adalah Smart Relay yang dibuat oleh Schneider yang tersedia dalam dua model, yaitu model compact dan model modular. Nah, perbedaannya adalah pada model modular ini dapat ditambahkan extension modul sehingga dapat ditambahkan input dan output. Nah, untuk Smart Relay sendiri adalah suatu alat yang dapat diprogram oleh suatu bahasa tertentu yang biasa digunakan pada proses otomasi. Serial Logic atau Smart Relay didesain untuk otomasi sistem yang biasa digunakan pada aplikasi industri dan komersil. Nah, bagian-bagian utama aplikasi Celiosop 2, nama aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Celiop 2 versi 4.6. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang kita gunakan nanti. Kemudian Serial Logic ini dapat diprogram menggunakan Celiosop 2 melalui antarmuka komputer atau menggunakan masukan langsung pada panel depan Smart Relay Serial Logic. Nah, menggunakan bahasa ladder diagram. Nah, Celiosop 2 merupakan software berisi tool yang dapat digunakan untuk mempermudah pemrogram PLC Smart Relay Serial. Celiosop 2 memungkinkan untuk memprogram menggunakan ladder language atau FBD, Function Block Diagram Language. Bagian-bagian utama PLC Smart Relay Serial Logic. Nah, ini yang kita review adalah SR2B201FU. Ini bentuk dari modul Serial Logic. Nah, untuk spesifikasinya, untuk bagian-bagian utama di sini dilengkapi 8 buah output ya, terminal yang kapasitasnya itu sebesar 8 ampere berbentuk relay. Kemudian ada tombol untuk memprogram dan memasukkan parameter.
dilengkapi dengan LCD display dengan 4 baris dan 18 karakter. Kemudian ada slot untuk memori cartridge atau koneksi ke antarmuka PC atau komunikasi. Ini digunakan untuk mentransfer program dari PC ke modul Smart Relay. Kemudian ada terminal untuk koneksi input. Di sini jumlahnya tergantung dari model PLC. Di sini ada 12 terminal input yang tegangan kerjanya itu 100 sampai 240 volt AC. Kemudian ada terminal power supply yang dihubungkan nanti langsung ke tegangan 220 volt AC tegangan PLN. Untuk perangkat memprogram PLC Smart Relay Serial Logic. Yang pertama itu adalah PC atau komputer yang sudah terinstal aplikasi Seliosoft 2, kemudian kabel downloader atau kabel SR2 USB 01. Ini menghubungkan dari komputer ke modul PLC. Kemudian modul logic, Selio Logic atau Smart Relay. Kemudian perangkat input. Ini perangkat input terdiri dari sensor-sensor dan tombol dan limit switch sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian outputnya ini dihubungkan dengan lampu indikator, kontaktor, motor maupun valve dan solenoid. Ada aplikasi tertentu PLC bisa dihubungkan ke HMI panel yang mempermudah komunikasi, ya, yang menghubungkan antara manusia dengan mesin dan PLC. Kemudian desain sistem pengendali elektronika berbasis PLC atau Smart Relay Serial Logic ada beberapa tahapan tadi, yaitu nama sistem pengendali elektronika, kemudian ada deskripsi sistem atau algoritma, kemudian diagram allocation input output PLC, kemudian diagram waktu, diagram blok input output PLC, dan terakhir adalah diagram leader PLC. Nah, ini contoh project yang akan kita buat untuk mengontrol sebuah lampu dengan menggunakan dua push button on off. Untuk gambar diagramnya seperti ini. Jadi input ini terdiri dari push button dan lampu indikator dihubungkan ke controller yaitu Serial Logic untuk outputnya sebuah lampu. Oke, untuk algoritma atau deskripsi sistem, jika push button ditekan, lampu akan menyala dan indikator menyala. Jika push button off, yang pertama adalah push button on, yang kedua ini push button off, ditekan lampu akan padam dan indikator padam. Untuk diagram alokasi input outputnya yang kita gunakan pada input, push button on ini alamatnya kita hubungkan ke I1, push button off kita hubungkan ke I2 dengan keterangan normally open. Untuk PB off-nya ini normally open. Untuk outputnya ada dua, sebuah indikator lampu dan terhubung ke Q1. Yang kedua adalah lampu yang terhubung ke Q2. Diagram waktu di sini menampilkan grafik, ya. Di sini ketika push button on, maka indikator dan lampu juga akan kondisi high atau on. Sedangkan ketika push button off, maka output akan kondisi off. Untuk diagram bloknya, ini input, outputnya, kemudian PB on terhubung I1, PB off terhubung ke I2, Q1 terhubung ke indikator, Q2 terhubung ke lampu. Diagram ladder, nah ini yang akan kita buat coba nanti di aplikasi Serial Logic, ya. Ini berbentuk program ladder language-nya.
Setelah kita buat, nanti kita langsung coba mensimulasikan program. Oke, untuk proses pembuatan ladder diagram pada aplikasi Sellosoft, mari ikuti penjelasan berikut. Langkah pertama untuk membuat aplikasi pada Sellosoft 2, kita buka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Create New Program. Di sini kita pilih modul Smart Relay yang akan kita gunakan. Kita pilih yang ini. Kita pilih jenis yang SR2B201FU. Nah, ini ya. Di sini ada tegangannya 220 volt, kemudian inputnya ada 12 SCR ya. Kemudian outputnya berupa 8 relay. Kemudian ranges-nya FBD atau leader diagram. Ini jenisnya sudah benar sesuai dengan jenis versi yang kita gunakan. Kita pilih next. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini pemilihan program yang akan kita gunakan, menggunakan bahasa ladder atau function block diagram. Di sini kita coba menggunakan ladder diagram. Klik next. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi editing Sellosoft 2. Nah, di sini kita gambar ladder diagramnya. Tahap pertama, kita pilih komponen-komponen yang ada di bagian bawah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu adalah kontak, discrete input. Kita klik I1, tahan, kemudian kita lepas pada baris 1. Kemudian kita langsung beri keterangannya. Keterangannya itu on. Kemudian kita klik display command ya, kita centang OK. Nah, ini. Kemudian kita pilih lagi I2. Di sini kita beri keterangan off. Kita centang, klik OK. Kemudian untuk output ada 2. Kita pilih key ya, discrete output. Di sini kita pilih ada 4 pilihannya, kita pilih yang active on. Kemudian kita letakkan di kolom coil. Kita ambil lagi 1, kita letakkan di baris kedua kolom coil. Nah, di sini kita beri keterangan ini adalah indikator, kita centang. Sedangkan key 2 adalah lampu. Kita klik OK. Kemudian untuk menghubungkan kita cukup klik ya. Kita klik sampai terhubung. Kemudian ini kita klik juga paralel. Oke. Setelah itu kita simpan, save. Kita simpan di directory D, kita buatkan folder belajar Smart Relay Seliologic umpamanya. Kemudian nama programnya kita isi umpamanya ladder diagram on off. Kemudian kita klik save. Oke, di sini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Nah, untuk program ladder diagramnya sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke simulasi dengan cara pilih tool yang kanan, yang huruf S ini kita klik kiri. Ini sudah muncul simbol inputnya dengan outputnya. Nah, inputnya di sini kita coba mulai simulasikan. Kita klik kembali run. Nah, run. Kita coba I1.
kita lepas, lampu tidak menyala. Oke, kenapa? Nah, di sini ternyata kita belum setting menggunakan normally close kontaknya. Kita stop, kemudian kita pilih edit. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih normally close. Jadi di dalam leader diagram ini kita pilih normally close, namun untuk input dari komponen push buttonnya ini jenis normally open. Jadi tidak masalah. Coba kita simulasikan lagi. Selanjutnya kita run. Kita start lagi. Oke, ketika kita start, lampunya menyala Q1 dengan Q2. Kita lepas, mati. Seharusnya kita tekan dia menyala. Kenapa? Langsung mati karena tidak ada penguncinya. Makanya kita beri pengunci terlebih dahulu. Kita stop kembali, kemudian kita edit. Di sini kita harus beri pengunci. Nah, kontak pengunci yang kita gunakan kontak dari Q1. Jadi kita bisa ambil di sini Q1, kita letakkan di sini. Oke, ini adalah kontak dari Q1 indikator. Kemudian kita hubungkan ke antara kontak I2 dengan I1. Oke, setelah itu kita save, kemudian kita simulasikan lagi. Kita run. Sudah kita run, kita klik on pada Q1. Lampu Q1 dan Q2 aktif atau menyala. Kemudian kita lepas, lampu tetap menyala. Nah, untuk mematikannya berarti kita tekan sklar off. Di sini I2. Kita lepas, maka lampu akan padam. Kita ulangi, I1 kita lepas menyala, lampu indikator dengan lampu. Kemudian I2 mati, kita lepas, lampu akan tetap mati. Nah, demikian cara mensimulasikan rangkaian. Ya, kita tekan stop. Untuk kembali ke menu editing, kita klik icon edit. Nah, di sini. Jadi, ini adalah langkah untuk mensimulasikan rangkaian setelah kita buat ladder diagramnya. Sebelum proses ini kita transfer ke perangkat modul PLC. Nah, untuk mentransfernya harus terkoneksi ke PLC ya. Terkoneksi, kita hubungkan. Setelah kita hubungkan PLC ke komputer, di sini yang harus kita perhatikan adalah konfigurasi komunikasinya. Kita pilih port yang terhubung ke komputer dari PLC. Kemudian bisa kita klik tes. Jika berhasil, kemudian kita lanjutkan proses transfer, yaitu transfer PC ke modul. Nah, setelah itu konfirmasi yes, kemudian program akan terkirim ke modul, kemudian bisa dijalankan di modul Sumatera lain. Setelah proses transfer program selesai, kita posisikan Sumatera Live pada posisi run dengan memilih tombol, kemudian kita OK. Oke, demikian penjelasan dari bagaimana cara menggunakan aplikasi Seriosoft 2 dalam membuat leader diagram dan bagaimana cara mensimulasikannya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.